Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibti Syafentika Maulia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan NIM 123011062, kelas PAI 6C. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah SAG MPD. Nah, pada video ini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya uraikan dan saya jawab semaksimal mungkin. Baik, masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh dan kemitraan yang efektif. Jadi, kemitraan dalam bisnis pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena sebuah lembaga pendidikan tidak dapat berkembang secara maksimal jika hanya mengandalkan kemampuan dan juga sumber daya yang dimiliki sendiri. Di era sekarang yang memiliki semakin maju seperti sekarang, sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, serta proses pembelajaran agar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah perlu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, organisasi masyarakat, orang tua, siswa maupun alumni. Jadi melalui kemitraan, sekolah dapat memperoleh banyak manfaat, misalnya bantuan dalam bentuk pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan bagi guru, program pengembangan keterampilan siswa, hingga kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kemitraan juga dapat membuka peluang bagi sekolah untuk belajar dari pengalaman pihak lain sehingga mampu menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Nah, selain itu juga bisa memberikan manfaat bagi sekolah. Kemitraan juga menguntungkan pihak yang juga bekerja sama, misalnya perusahaan dapat menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR. Perguruan tinggi dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan orang tua dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, kemitraan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan juga memberikan dampak positif bagi semua pihak. Nah, contoh dari kemitraan yang efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan perusahaan teknologi dalam penyediaan laboratorium komputer dan pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran bagi guru dan juga siswa. Melalui kerjasama tersebut, sekolah memperoleh fasilitas yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan guru dan juga siswa dalam memanfaatkan teknologi. Di sisi lain juga perusahaan dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan sekaligus memperkenalkan produk dan juga layanan yang dimiliki. Nah, contoh lainnya adalah kerjasama sekolah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan seminar, pelatihan, penelitian, dan program pendampingan guru. Selain itu juga, sekolah juga dapat bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan seperti mengembangkan karakter, kegiatan, keagamaan, maupun penyediaan sarana belajar. Nah, dari berbagai contoh tersebut, saya simpulkan bahwa kemitraan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga mendukung keberhasilan bisnis pendidikan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Jadi, menurut saya pribadi, kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Kepemimpinan strategis ini adalah kemampuan seorang pemimpin dalam merencanakan, mengarahkan, mengambil keputusan, serta mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah
agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah merupakan tokoh utama yang menentukan arah perkembangan lembaga pendidikan. Jadi, kepala sekolah yang memiliki visi, misi, dan strategis yang jelas akan mampu mengajak guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua untuk bekerja sama dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas. Pemimpin yang baik juga mampu melihat peluang, menghadapi tantangan, serta melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, kepemimpinan strategis tidak hanya berfokus pada pengelolaan administrasi sekolah, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Misalnya, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, memperbaiki fasilitas belajar, memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. Nah, selain itu, seorang kepala sekolah juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan memberikan motivasi kepada guru dan juga tenaga kependidikan, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Jadi, ketika guru merasa dihargai dan didukung, mereka akan bekerja lebih semangat dan profesional. Dampaknya, proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan prestasi siswa pun meningkat. Dan keberhasilan praktik bisnis pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun citra positif lembaga. Sekolah yang memiliki pelayanan yang baik, prestasi yang membanggakan, serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat akan lebih dipercaya oleh orang tua. Kepercayaan tersebut akan meningkatkan jumlah peserta didik dan mendukung keberlangsungan sekolah. Nah, oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan strategis merupakan salah satu kunci utama keberhasilan bisnis pendidikan di sekolah. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, jelaskan seberapa besar minat saudara untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Nah, jadi menurut saya sendiri memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena saya memandang bahwa bidang pendidikan itu merupakan salah satu sektor yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Jadi bisnis pendidikan itu bukan hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki tujuan sosial, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan pendidikan yang baik. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan. Nah, khususnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi, saya ingin menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama perkuliahan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki keimanan yang kuat. Nah, ada juga beberapa alasan yang membuat saya tertarik terjun ke dalam bisnis pendidikan. Yang pertama, saya ingin memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan yang telah saya pelajari di bangku kuliah agar dapat diterapkan dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Nah, yang ketiga itu kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu terus meningkat sehingga peluang untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan juga semakin besar. Nah, yang keempat, saya ingin menciptakan program pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga
peserta didik dapat belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Nah, yang kelima, saya berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi guru dan juga tenaga kependidikan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, yang keenam, saya ingin membangun lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter, akhlak, dan juga nilai-nilai keagamaan peserta didik. Jadi, saya menyadari bahwa mengelola bisnis pendidikan bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan kemampuan manajemen, kepemimpinan, komunikasi, dan juga tanggung jawab yang tinggi. Namun dengan kemauan untuk terus belajar, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta menjaga kualitas layanan pendidikan, saya yakin tantangan tersebut dapat dihadapi. Oleh karena itu, saya memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri agar di masa depan dapat berkontribusi dalam membangun lembaga pendidikan yang profesional, berkualitas, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat seluas. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.